yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada saat pemeriksaan. Sehingga karena 3 frame waktu ini sering campur aduk, maka kemudian di tingkat teknis persidangan itu seringkali menyulitkan para saksi. Namun dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima, semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama. Ternyata 90% itu sama. Sehingga inilah yang kemudian secara teknis menimbulkan berbagai kesulitan karena peristiwanya sudah sangat lama. Tapi saya tetap kooperatif dan percaya bahwa persidangan ini akan mengambil suatu keputusan untuk menegakkan keadilan agar asas kepastian hukum, akuntabilitas dan lain-lain tidak dilanggar. Karena kalau itu dilanggar, maka supremasi hukum akan berantakan. Dan ini akan menciptakan suatu resiko-resiko politik, sosial, dan juga perekonomian kita. Selanjutnya kepada tim hukum kami persilahkan. Pak Febri, silakan. Pak Febri, ya Pak Febri. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penuntut umum kepada saksi Kusnadi tadi, belum ada pertanyaan secara khusus mengenai uang ya yang dibayarkan pertama sekali oleh Saipul kepada Tio sebesar 200 juta itu terkait dengan Hasto. Ya. Mereka tidak tanyakan itu. Ini membuktikan bahwa mereka tidak yakin mengenai soal dakwaan ini. Itu satu ya yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua terkait dengan obstruction of justice. Ya. Ini tidak ada pertanyaan yang secara khusus mengenai ini. Tadi kan hanya ditanya soal melarang dan sudah dijawab oleh Kusnadi. Yang misalnya kalau memang betul ada bukti bahwa yang ditenggelamkan itu adalah telepon, seharusnya tidak ada telepon yang mereka sita. Karena ini kan kejadiannya tidak terlalu lama dari ketika saudara Kusnadi melarung apa yang dia sebut melarung pakaian. Jadi sekali lagi ya saya ingin sampaikan karena ini belum giliran kami, tetapi paling tidak penilaian sementara saya, ya, penuntut umum tidak bisa membuktikan atau paling tidak mereka tidak punya bukti yang cukup untuk ditunjukkan di hadapan persidangan ini bahwa ada uang ya, yang merupakan suap ya, berasal dari Pak Hasto. Semua saksi tadi menjawab 2 kali menerima tas, tetapi dia tidak tahu bahwa isinya itu apa. Ya. Kalau kita kaitkan dengan keterangan Doni misalnya, Doni menerangkan bahwa dia terima ransel dan isinya uang. Memang betul seperti itu. Gary juga begitu. Dia terima tas, koper yang isinya uang. Hanya saja memang persoalannya buat kita adalah apakah uang yang diberikan oleh 2 orang, yaitu oleh Doni dan juga oleh Saipul yang dikirim kepada kepada si saudara Kusnadi, ini ada kaitannya dengan suap atau tidak? Kalaupun itu ada, ini nggak bisa membuktikan bahwa suap itu ada, karena yang bisa kena suap itu adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kusnadi ini bukan siapa-siapa. Ini kalau dia terima sesuatu itu adalah pemberian biasa, uang yang halal. Apalagi kan dia pasti tidak akan tahu itu uang berasal dari mana. Ini juga saya kira yang perlu mendapat perhatian kita. Tapi terus terang buat saya ya, yang selama ini kan yang digembar-gemborkan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, saya ingat betul oleh ketika kami sidang pra-peradilan, salah satu yang mereka katakan itu adalah mengenai obstruction of justice.
yang dilakukan termasuk diantaranya oleh Kusnadi. Ya. Tetapi yang mereka tanyakan itu menurut saya nggak ada hubungannya dengan apa yang didakwakan. Saya kira nanti kami akan tanyakan. Saya kira begitu. Tanyakan soal perintah tenggelamkan Pak Kusnadi itu gimana tanggapannya Pak? Ya itu kan yang dia tenggelamkan sudah dijawab oleh Kusnadi bahwa yang dia tenggelamkan itu, yang dia buang itu adalah pakaian, adalah baju yang digunakan ketika dia melarung. Nah, kalau misalnya mereka punya bukti, KPK punya bukti bahwa yang ditenggelamkan itu adalah handphone yang mana yang ditenggelamkan? Mestinya kalau memang mereka ada catatannya tentang penenggelaman handphone yang mana, nomor yang mana yang digunakan yang ditenggelamkan itu. Tadi kan nggak pernah ditanya apakah iPhone atau Xiaomi. Itu kan semua handphone itu ada pada Kusnadi dan disita dari Kusnadi. Kalau menurut Kusnadi itu dengan cara dia ditipu. Kata Kusnadi tadi seperti itu. Ya, karena dia panggil untuk ke atas, katanya dipanggil oleh Pak Hasto, tapi ternyata tidak. Ya, jadi saya kira itu jelas kok. Kalau buat kami jelas bahwa itu nggak ada apa yang dilakukan oleh Pak Hasto. Paling tidak sampai hari ini bukti bahwa beliau melakukan suap atau bukti bahwa beliau melakukan penghalangan keadilan, mencegah keadilan. Dari semua saksi yang sudah dihadirkan dalam sidang ini artinya menguntungkan dari pihak sendiri karena kan tadi Bapak bilang tidak ada bukti baru, tidak ada pernyataan baru gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat ya dari putusan-putusan yang lalu dan dua perkara yang ada, perkaranya Wahyu dan Ibu Tio, begitu juga perkaranya Saiful Bahri, tidak ada fakta yang baru ya, yang menunjukkan bahwa ada obstruction of justice dan ada suap oleh Pak Hasto kepada Harun Masiku, kepada Wahyu Setiawan. Jadi jelas bahwa yang ada selama ini, bahkan sudah diterangkan secara jelas tadi oleh Kusnadi, dia 2 kali menerima 1 ransel, 1 koper. Ini bersesuaian dengan keterangan Gary kemarin dan juga keterangan dari Doni. Saiful. Hadir ya? Iya. Sebenarnya kalau saya sih melihat ya dari baca berita acaranya Hashim, kalau terkait dengan dakwaan suap dan dakwaan obstruction of justice, dia hadir atau nggak ada hadir nggak ada gunanya. Karena dia nggak tahu peristiwanya seperti apa. Yang dia tahu adalah proses bagaimana mereka melakukan rapat-rapat di KPU. Jadi nggak ada kaitannya, karena bagaimanapun juga ini yang harus kita tegas betul, bahwa Mas Hasto ini diadili bukan terkait dengan penggantian antar waktu atau tidak digunakannya hasil pemilu mengenai pencalonan anggota DPR dan pengangkatan anggota DPR. Bukan itu. Tetapi beliau ini didakwa dengan suap dan obstruction of justice. Terang kok. Ya. Saya kira begitu ya. Ya, tambah sedikit ya. Jadi ada 2 sekarang. Inilah kalau kita melihat penyidik itu menetapkan tersangka atau bahkan mendakwa tanpa bukti permulaan yang cukup. Akibatnya apa? Akibatnya penyusunan dakwaan akhirnya berdasarkan asumsi. Akhirnya apa? Akhirnya ketika pembuktian terang hari ini nih terjadi nih. Jadi kalau ibu bapak belajar teori hukum pembuktian, ada namanya teori mengasosiasikan. Jadi orang seakan-akan melakukan perbuatan tapi faktanya enggak. Saya kasih contoh. Kalau ibu bapak dengarkan sidang pada pagi ini tadi, apa yang jaksa penuntut umum gunakan istilahnya? Saksi Kusnadi melekat. Ya, saya ulang. Yang mau dicoba oleh jaksa penuntut umum adalah penggunaan istilah saksi Kusnadi melekat kepada Pak Hasto.
Apa yang mau dituju? Seakan-akan apa yang dilakukan oleh Kusnadi pasti diketahui oleh Pak Hasto. Saya sejak awal, bukan hari ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini nih, ya, mengamati dan juga menangani perkara korupsi. Kalau perkara suap sudah dari awal mau membuktikan terdakwa, pasti jaksa penuntut umum apa? Buat tuh cek WA-nya, buat tuh chatnya, buat tuh percakapannya. Itu yang tidak dimiliki sekarang. Makanya sekarang dicoba mengasosiasikan orang lain seakan-akan itu perbuatannya Pak Hasto. Siapa yang mau diasosiasikan? Doni Tristikoma. Seakan-akan yang dilakukan oleh Doni pasti diketahui oleh Pak Hasto. Siapa lagi yang mau diasosiasikan? Saiful Bahri. Ya, belum hadir. Nah, pagi ini yang mau diasosiasikan adalah Pak Kusnadi dengan penggunaan istilah melekat. Ibu Bapak baca Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu melekat? Melekat itu ada 3 artinya. 1, nempel terus. Seakan-akan kalau Pak Hasto ke toilet, Kusnadi ada. Melekat kan? Nempel namanya. Seakan-akan semuanya diketahui oleh Pak Hasto apa yang dilakukan oleh Kusnadi. Yang kedua, apa arti melekat itu? Hah? Arti melekat itu nanam saham, Pak. Modal melekat. Yang ketiga apa? Karib, persahabatan. Jadi ini mau dibangun nih bahwa Kusnadi ini dengan menggunakan istilah sehingga ketika dia menerima duit titipan dari Harun Masiku, serta-merta otomatis Pak Hasto tahu. Enggak gitu ceritanya, Pak. Seakan-akan ketika dia mau disuruh dititipkan untuk memberikan Saiful di rumah aspirasi Pilpres Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga tahu. Nah, ini bahaya nih, ya. Penggunaan